Baik, selamat siang Tribuners. Hari ini saya ada di sekitar Jalan Poros Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Seperti kita lihat di sini, sebuah pohon beringin berukuran raksasa tumbang, yang menurut informasi warga tumbang akibat tiupan angin kencang pada Senin pagi kemarin. Namun hingga hari ini Selasa siang, pohon yang tumbang ini belum dievakuasi. Kami tadi mengkonfirmasi BPBD bahwa pihaknya tak lama usai kejadian pohon tumbang langsung datang ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi atau pembersihan. Namun pembersihan tersebut gagal karena warga setempat melarang, di mana menurut warga sebelum dievakuasi atau dibersihkan, pohon ini harus diupacarakan dulu melalui ritual adat karena merupakan pohon keramat yang sakral, di mana dulunya pohon ini kerap digunakan untuk tempat memuja arwah leluhur menurut warga setempat. Jadi akibat pohon tumbang ini Jalan Poros Tarongko yang merupakan akses utama warga tertutup. Baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas. Kembali saya informasikan bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini bahwa pohon beringin yang berukuran raksasa ini tumbang pada Senin pagi kemarin, dan hingga Selasa siang hari ini belum dievakuasi atau dibersihkan oleh pihak terkait. Nah, tadi saya sudah mengkonfirmasi pihak BPBD Kabupaten Tanah Toraja, menyebutkan bahwa pihaknya tak lama usai kejadian langsung turun untuk melakukan evakuasi atau pembersihan. Namun petugas dilarang oleh warga karena menurut warga sebelum dievakuasi pohon beringin ini harus diupacarakan dulu melalui ritual adat. Karena dulunya pohon ini kerap dijadikan atau digunakan untuk memuja arwah leluhur yang menurut kepercayaan beberapa warga setempat.
Jadi memang berdasarkan informasi dari warga setempat yang tadi sudah saya himpun, menyebutkan bahwa dulunya pohon ini atau pohon beringin yang berukuran raksasa ini kerap dijadikan tempat untuk memuja arwah leluhur. Nah, tak lama usai pohon tumbang pada Senin kemarin, petugas BPBD langsung turun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi atau pembersihan. Namun petugas dilarang oleh warga karena menurut warga sebelum dievakuasi atau dibersihkan, pohon ini harus diupacarakan dulu melalui ritual adat oleh seorang pemangku adat. Nah, pemangku adat inilah yang saat ini masih ditunggu sebelum proses evakuasi atau pembersihan dilakukan. Jadi akibatnya hingga saat ini baik roda 2 atau roda 4 belum bisa melintas karena jalan tertutup full, tertutup total. Jadi lokasinya ini tepatnya di Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Jalan yang tertutup ini merupakan akses utama warga yang menghubungkan dari wilayah kelurahan ke ibu kota, wilayah ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Jadi pihak BPBD sendiri masih menunggu ritual adat yang dimaksud sebelum mereka melakukan proses evakuasi atau pembersihan. Jadi terkait pertanyaan dari teman kita Rudi, jadi salah satu teman kita Rudi bertanya kenapa pohon keramat bisa tumbang. Jadi alasannya kita belum tahu secara pasti, namun berdasarkan dari keterangan BPBD Tanah Toraja bahwa pohon ini tumbang menyusul hujan deras yang disertai angin kencang yang menerjang wilayah Tarongko pada Senin pagi kemarin. Jadi bagi Tribunars atau teman-teman yang baru bergabung di ya, jadi pohon beringin berukuran raksasa ini tumbang pada Senin pagi kemarin. Pasca kejadian, petugas BPBD langsung turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan atau evakuasi pohon tumbang. Namun warga sekitar melarang petugas karena sebelum dievakuasi pohon ini harus diupacarakan dulu melalui ritual adat, karena dulunya pohon beringin ini kerap dijadikan untuk tempat memuja arwah. Jadi mohon maaf Tribuners, video kita putus nyambung karena jaringan di lokasi kurang bagus. Jadi di sekitar pohon tumbang ini warga juga sudah memasang palang pemberitahuan bahwa untuk sementara jalan tidak bisa dilalui akibat pohon tumbang.
Jadi hingga saat ini petugas BPBD masih menunggu ritual adat yang dimaksud sebelum melakukan evakuasi pohon tumbang. Selamat siang Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di Jalan Rapokaling, Lorong Kita. Nah, telah terjadi kebakaran sebuah rumah di Lorong Kita, Jalan Rapokaling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Nah, sebuah rumah ini terbakar karena rumah berlantai 2. Diduga bersengketa, jadi rumah ini sebelumnya telah dilelang dan pemilik rumah tidak terima rumahnya dilelang. Berdasarkan keterangan beberapa saksi tadi mengatakan bahwa rumah ini telah lama ditinggali oleh 3 kepala keluarga, namun pada tadi pagi hanya ada 3 yang berada di rumah ini. Jadi sejak pagi Satpol PP dan juga pihak kepolisian mendatangi rumah ini untuk menyampaikan kepada pemilik rumah untuk pindah karena rumah ini telah dilelang. Namun pemilik rumah tidak terima, tidak ingin rumahnya diambil sehingga membakar rumah ini dari atas, dari lantai 2. Pada saat Satpol PP dan yang pemenang lelang rumah ini mengeluarkan barang-barang, pemilik rumah langsung membakar rumah dari atas sehingga langsung terbakar. Sekitar jam 10 tadi pagi kebakarannya. Nah, beginilah situasinya di sini Tribuners. Rumah ini rumah lantai 2 yang terbakar. Tadi ada 3 mobil pemadam kebakaran datang dari sini langsung memadamkan, tapi rumah ini sudah terlanjur terbakar. Seperti ini situasinya Tribuners, dan pemilik rumah yang membakar rumah ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi. Beginilah situasinya Tribuners dari atas ke bawah. Rumah berukuran sekitar 8 kali 6 meter. Ya, bagi Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya berada di Jalan Rapokaling, tepatnya di Lorong Kita, Kecamatan Tallo. Telah terjadi kebakaran di sini. Yang membakar rumah ini adalah pemiliknya sendiri, karena sebelumnya berdasarkan keterangan saksi yang berada di lokasi, tadi pagi sempat terjadi pembongkaran oleh pihak Satpol PP dan meminta pemilik rumah untuk keluar karena rumah ini telah dijual atau ada pemenang lelang. Jadi sebelumnya rumah ini pemilik rumah meminjam uang di bank tetapi tidak bisa membayar sehingga rumah ini dilelang. Karena tidak terima, maka pemilik rumah tidak rela barang-barangnya dikeluarkan. Maka pemilik rumah langsung membakar rumah ini. Pemilik rumahnya membakar dari atas, sementara pihak kepolisian dan juga Satpol serta masyarakat berada di bawah. Nah, sehingga terjadilah kebakaran bermula dari lantai atas rumah ini.
situasinya Tribuners. Jadi yang terbakar totalnya ada 2 rumah. Nah, ini yang rumah pertama Tribuners. Jadi ada 2 rumah yang terbakar. Oke, baiklah Tribuners, itulah laporan saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Terbanas, selamat sore. Di saya sementara melakukan kondisi evakuasi penemuan jenazah di Pelabuhan Garongkong, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Jadi ini sementara proses evakuasi jenazah yang ditemukan tenggelam ya Terbanas. Ini proses evakuasinya di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi korban hilang sejak 2 hari yang lalu. Ini sementara proses evakuasi setelah dilakukan beberapa jam dilakukan pencarian. Gimana? HP siapa HP ini? HP isi, kadang diolok ini olon. Ini oke sabi iki. Atau ya lek bawa imas kembali ya to? Tunggu perahunya dulu, Pak. Hei, kau pakai latex, Latex tunggu. Tahan dulu, sudah nih.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para Tribuner. Saat ini saya berada di Bridge Hotel, tempat skuad PSM Makassar. Saat ini sedang bareng pengambilan swab PCR dari para penggawa PSM jelang pertandingan lawan Arema FC. Pertandingan akan berlangsung di stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Rabu besok 30 Maret 2022. Laga ini menjadi laga pamungkas PSM di Liga 1 melawan Arema atau pekan ke-34. Jika memetik 3 poin dari Arema FC, maka PSM bisa akhir musim ini dengan berada di peringkat 10 besar klasemen. Namun jika tidak, akan tetap tertahan di sekitar peringkat 12 atau 13. Sementara Arema saat ini dalam berburu tiket menuju playoff AFC. Jika menang dari PSM dan dua pesaingnya yakni Bayangkara dan Persebaya kalah di pertandingan yang sama, maka tiket playoff bisa jadi milik Arema. Ya, untuk diketahui oleh para Tribuners bahwa PSM harus tampil tanpa sang kapten Willy Quinn karena absen akumulasi 3 kartu kuning. Sudah 3 kartu kuning yang didapatkan oleh pemain asal Belanda tersebut. Dia mendapatkan 3 kartu kuning di pertandingan terakhir lawan Persiraja Banda Aceh. Okay. Tidak lah, orang sudah ada pemeriksaan kurang. Kalau sedikit tertahan dulu. Tertahan tadi. Lompat di kamar. Oke, dia naik sana supaya kedengaran dan kelihatan. Ya, pertandingan yang bagi para Tribuners yang baru bergabung bahwa saat ini skuad PSM baru menjalani tes swab antigen, tes swab PCR untuk memastikan mereka terbebas dari COVID dalam pertandingan melawan Arema. Pengambilan swab dilakukan oleh swabber dari PT Liga Indonesia Baru dan hasil tes dipastikan akan keluar paling lambat sore nanti. Setelah itu bagi pemain yang lolos maka positif bisa disertakan dalam pengambilan swab. Dalam pertandingan lawan Arema. PSM saat ini berada di peringkat 12 dengan 38 poin. Kemenangan akan membawa mereka masuk 10 besar klasemen. Di kelas bahasa Inggrisnya. Yes coach, I already Ya, sekian Tribuners laporan saya dari Bridge Hotel, tempat pengambilan swab PSM Makassar atau tempat penginapan PSM. Sampai bertemu di live Facebook Tribun Timur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdepan dulu 2 tahun dikasih terus jersey. Buat apa ini jersey ya?
Pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Gunung Bawah Karain, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di mana di tempat ini sejumlah masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah yang berada di Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Sinjai ini. Dan ini terlihat para kaum emak-emak atau ibu-ibu sedang antri membawa persyaratan untuk dapat mendapatkan minyak goreng curah berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Dan selain itu juga para konsumen hanya dapat mendapatkan maksimal 2 liter saja per orang atau per kakak. Ini terlihat para ibu-ibu sedang melengkapi fotokopi KTP-nya sebagai persyaratan untuk mendapatkan minyak curah tersebut. Mana? Bu, apa yang menjadi syaratnya? Nah, harus lebih teliti, lebih diperiksa untuk mendapatkan minyak goreng curah dari pihak penjual di daerah ini. Laki-laki memang begitu memang. Pernah tuh bilang pernah dulu teman-teman begini minyak lagi. Kita bilang gas. Iya, kompas ini artinya kompas. Begitu memang dia bahasanya. Ya, tapi kalau rasa sifat-sifat bagian pejabat itu tapi dia sana. Begitu memang kalau enggak. Sekarang ya, terbalik kalau bukan bilang pembedaan. Awal ada darah. Bu, ada harapannya Bu terhadap minyak goreng ini? Pakai kakak, pakai KTP. Aduh, ada nih. Pak, ada harapannya Pak terkait mahalnya harga minyak goreng ini? Alah, sudah nggak ada harapan. Ini ikut mengantri Pak ya? Iya. Untuk mendapatkan minyak curah? Belum. Baru mau. Apa syaratnya saja Pak? KTP. KTP sama kartu keluarga. Oh iya. Makasih Pak. Makan sudah nikah? Anak kakak,
Bagaimana caranya saya lakukan panitia? Ya, demikian saya Sumardi melaporkan langsung dari Jalan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Tunggu sini ya, tunggu ya.
Penetapan hari jadi Wajo dimaksudkan untuk membangun kecintaan Halo, selamat dan siang semangat Tribunar. kita terhadap tanah Saya Wajo. sedang berlangsung rapat paripurna Sebagai orang yang DPRD hidup dan Kabupaten berpijak Wajo di dalam atas tanah rangka Wajo, peringatan Hari Jadi Wajo atau ke yang berdikar secara profesional 623 dengan ini. tanah Saat ini sedang berlangsung pembacaan sejarah Hari Jadi Wajo hari jadi yang Wajo. dilakukan oleh anggota DPRD Proses Kabupaten Ridwan. Bupati Wajo ke-8 Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Maulana MS merupakan orang pertama yang menggagas penetapan Hari Jadi Wajo. Untuk mewujudkan gagasan itu, maka ditempuhlah beberapa tahapan yang secara singkat dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo untuk peraturan daerah. Gagasan tentang penetapan Hari Jadi Wajo tersebut dikomunikasikan dengan berbagai pihak untuk menjelaskan tujuan penetapan Hari Jadi Wajo sekali 195 diadakan kantor Bupati Wajo yang dihadiri kurang lebih 300 orang peserta, terdiri atas budayawan, cendekiawan, pengusaha, tokoh agama, dan generasi muda. Dalam seminar tersebut, Andi Pabaran dengan makalah jejak kelahiran Wajo. Dalam seminar tersebut ada dua hal yang menjadi pembahasan. Pertama adalah tahun kelahiran Wajo. Dalam seminar itu diajukan beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan tahun. Dari ketujuh peristiwa tersebut, pelantikan Lantan Pribadi sebagai Batara Wajo pertama disepakati setahun lahirnya Wajo. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan tahun terjadinya pelantikan itu, namun dengan penghitungan mundur dari masa pemerintahan Lasang Purwatala Mulajaya yang bergelar Sultan Abdul Rahman Arumatua Wajo ke-2. Kedua, ketika lama dapat memukul mundur pasukan gabungan Belanda dan sekutu-sekutunya dari Lakosi, yaitu pada tanggal 29 Maret. Ketiga, ketika Lasang Purwatala Mulajaya bergelar Sultan Abdul Rahman dan Lantok Depasewa di Sengkang pada tahun 1945, yaitu pada awal bulan September 1945. Dari beberapa pilihan tersebut disepakati tanggal 29 sebagai tanggal Hari Jadi Wajo karena kegigihan dan semangat jual madu kelak bersama rakyat Wajo yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Wajo. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1741. Dengan demikian, disepakatilah Hari Jadi Wajo jatuh pada tanggal 29 Maret tahun 1399. Keputusan seminar itulah yang menjadi materi pokok dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Wajo dengan nomor Perda 12 tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang peringatan Hari Jadi Wajo. Makna Hari Jadi Wajo: penetapan masa Batara Wajo sebagai tahun kelahiran Wajo disebabkan karena pada saat itulah nama Wajo muncul untuk pertama kalinya, yaitu ketika rakyat Boli mengucapkan kata-kata yang berbunyi Mak Wajo-Wajo macet ni riawana Wajo, yang artinya kami rakyat bernaung dan berteduh di bawah kesejukan bayang-bayang pohon baju. Dari situ Lantan Pribadi bersama 3 orang padandra sepakat untuk mengganti nama Boli menjadi Wajo, dan pusat kerajaan
kemudian dinamakan Wajo-Wajo atau Watam Pajo. Sejak itulah Wajo tumbuh menjadi salah satu kerjaan yang besar di semenanjung Sulawesi Selatan. Kebesaran dan kejayaan kerajaan Wajo pada masanya bisa dicapai karena adanya kepatuhan dan ketaatan raja dan rakyatnya terhadap Pangandaran, yaitu adat yang disepakati oleh pemimpin dan rakyat. Hal itu dengan tegas tercantum dalam lambang Kabupaten Wajo yang berbunyi Maradeka Wajoe, Najajian Alena Maradeka. Tanai nyata, Naiya tomak kita naik Maradeka mana? Ada as-sama terusunan nabukuan. Artinya, orang-orang Wajo adalah orang merdeka. Ya, selamat pagi Sobat Tribuners. Jadi pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Penghibur, tepatnya di depan Pantai Losari. Sedang berlangsung operasi lalu lintas oleh Polrestabes Makassar. Jadi seperti inilah suasana operasi lalu lintas di pagi hari ini. Nampak ke suasana cukup ramai kendaraan yang berlalu lalang. Secara acak, tim dari Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan surat-surat berkendara, dalam hal ini STNK, SIM, dan sebagainya. Jadi seperti inilah suasana di pagi hari ini. Nampak puluhan polisi bersama tim dari Samsat Kota Makassar menggelar operasi lalu lintas. Operasi lalu lintas ini dilakukan secara acak kepada pengendara jalan, baik itu mobil maupun motor. Nampak para polisi memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara seperti SIM, STNK, dan lain-lain, hingga ke pajak kendaraan. Seperti inilah suasana di pagi hari ini. Nampak polisi sedang melakukan operasi lalu lintas nih. Jadi operasi lalu lintas ini berlangsung sejak pagi tadi di Jalan Penghibur, tepatnya di depan Masjid Kampung Amirul Mukminin. Dengan suasana di pagi hari ini, nampak polisi sedang memberhentikan kendaraan guna memeriksa kelengkapan terkait surat-surat berkendara. Seperti inilah suasana di pagi hari ini di Jalan Penghibur, tepatnya depan Masjid Terapung Amirul Mukminin. Secara acak polisi menindak kendaraan guna memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara seperti SIM, STNK, dan juga pajak kendaraan. Seperti inilah suasana di pagi hari ini. Nampak beberapa pengendara terlihat terkena operasi tilang. Seperti inilah pagi hari ini di Jalan Penghibur. Selama 1 minggu belakangan, informasi yang telah dihimpun, operasi lalu lintas dilaksanakan di beberapa lokasi. Salah satunya yaitu di Jalan Penghibur. Pantauan Tribun Timur, beberapa hari lalu juga dilaksanakan operasi lalu lintas di Jalan Boulevard. Namun hari ini di Jalan Boulevard tidak ada operasi lalu lintas, dan hari ini operasi lalu lintas dilaksanakan di Jalan Penghibur. Seperti inilah suasana di pagi hari ini. Nampak sedang berlangsung operasi lalu lintas nih di Jalan Penghibur Kota Makassar, tepatnya di depan Masjid Amirul Mukminin. Nampak puluhan polisi sedang memeriksa berkas-berkas atau surat berkendara dari para pengendara jalan. Seperti inilah suasana di pagi hari ini. Ini salah satu pengendara jalan. Ya, anu Pak, live.
Live apa? Tribun Timur, Pak. Hah? Minta izin Oh, dulu iya, sama siap, Pak. komandanku. Jangan asal-asal live live. Siap, Pak. Minta izin sama Oh, beliau. bisa. Minta izin. Kok iya minta izin Izin. sama beliau. Yang mana, Pak? Yang mana? Sana beliau ada situ. Oh, iya. Izin, Dan. Saya Tribun Timur. Bisa wawancara sedikit juga? Itu saya pimpin Pak, ada Pak Apun sama kan Pak. Yang mana, Pak? Sana ini, kami patrol di meja sana. Oh, meja di sana, Di. Ya. Jadi begini Pak ya, ini proses pendampingan. Jadi yang berpegang tanggung jawab ini ada bagian kepala UPT Makassar 1 adalah Pak Rajab sana. Oh, Pak Rajab. Di situ mendampingi karena yang membertikan itu yang membertikan kendaraan itu petugas lalu lintas. Oh, iya. Polrestabes Makassar, Di. Ada Pak Rajab sana. Pak Rajab, bagian saya cari meja situ, sana. Di. Ya, kepala UPT Makassar kepala 1. Nah, Makassar 1. Oh, iya. Makasih, Pak. Di tenda, Di, Pak? Oh, iya. Siap. Ya. Itu orang yang pakai baju dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini saya Firky Arisandi dari Kabupaten Bulukumba akan melaporkan kondisi harga kebutuhan pokok khususnya ayam Tribuners yang saat ini telah mengalami kenaikan. Dari hasil pantauan kami di Pasar Sentral Bulukumba ini, harga ayam potong yang sebelumnya dijual seharga 50.000 sekarang sudah naik hingga menjadi 65.000, dan harga tersebut Tribuners masih diprediksi akan kembali naik lagi. Kita lihat Tribuners. langsung saja Dik. Dari awal harga awalnya berapa? Harga awalnya 30, naik sekarang 33. Kemungkinan besar akan naik besok lagi. Hah? 60 Per ekor. Yang ini 65 sekarang. Iya, Belum 70 kalau bisa. Sebut bisa aja. Sebelum saja. Kalau itu dia 65 misalnya. Akan naik. Oke. Nah, supaya tidak datang lagi sih. Bu, ini harga ayamnya berapa per ekor ini? Ya sekarang harga ini Pak 70. Iya. Per kilonya. Per ekornya itu Pak. Kalau satu kilonya itu berapa harganya? Per kilonya sebelumnya 30. Sekarang naik lagi 34. Kemungkinan besar akan naik lagi Pak itu. Tiap hari naik harga ini Pak. Iya. Ini faktor kenaikan harganya apa Bu? Kemungkinan besar ini mau puasa. Iya, setiap mau puasa pasti naik harga. Kalau stok ayamnya banyak, tapi harga naik terus. Iya. Jadi harapan dari penjual pedagang sendiri bagaimana sebenarnya? Harapannya? Apakah minta harga normal? Kalau kita penjual mau minta normal Pak, tapi sekarang harga semakin hari naik terus. Jadi ini sering dikeluhkan oleh pembeli. Harganya Pak naik terus. Iya. Oh, ini yang juga penyebab dari keluhan pembeli ya Bu? Iya, kalau pembeli Pak itu selalu naik terus tiap hari nih. Iya.
Bu, kalau jual ayam dalam satu harinya itu dapat berapa ekor? Tergantung dari pembeli Pak. Sekarang kan sepi. pembeli, ya? Iya, sepi sekali. Kenapa bisa? Apakah memang faktor kenaikan harga bagaimana? Kenaikan harga ini Pak. Iya. Apalagi nama Pak? Iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh pedagang di sini Tribuners, bahwa kondisi kenaikan harga ini membuat pembeli mengeluh Tribuners. Dari harga 60 naik sekarang 70, kemungkinan besar akan naik lagi. Ya, jangan berkorong. Kami kumpul. Ini pernah. Foto nomor foto ya, nomor. Ya, lagi. Pasti ada anggota. Ada sekali kata udah kue lagi dia, sudah aku sekali. Berangkat lama saya kok. Karena ini jauh-jauh udah gak ada. Oke. Makasih. Makasih Bu. Iya, iya. Beginilah kondisi di Pasar Sentral Bulukumba Tribuners. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh pedagang ayam, kenaikan harga ayam sudah terjadi sejak beberapa hari lalu dan diprediksi akan naik kembali Tribuners menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Di sini kita 2 tahun ya. 2 tahun ini masih tetap ini harganya. harga sapi, daging sapi. Kalau untuk daging sapi harganya normal Tribuners. Harganya berapa sekarang Pak daging sapi? 120 Pak. 120 per kilo Pak ya? Iya. Jadi harga ini sejak beberapa tahun lalu untuk daging sapi masih normal Tribuners. Yang naik hanya daging ayam. Baru muncul. Naik lagi ayam Mas Jidi. Naik lagi ayam. Jadi banyak ini pembeli yang mengeluh ini Bu. Banyak mentok mengeluh. Banyak mengeluh jadi. Banyak mentok mengeluh. Di mana ambil uang? Apa biasanya bilang pedagang Haji? Bilang kalau naiknya kita potong itu ya. Iya. Memang naik dan bilang Haji di. Iya. Kira wan di bawah. Ya, saat ini kami sedang berada di lokasi eks Pasar Sentral yang pernah terbakar di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat sejumlah para pedagang di daerah ini yang sementara membangun kiosnya pasca pada bulan Februari lalu pasar ini ditimpa musibah kebakaran. Dan ini sejumlah pedagang yang sudah kembali untuk membangun kios mereka, bahu membahu, membiayai sendiri. Dan ya seperti ini juga yang ada di depan kamera Anda pemirsa, baru saja dibangun. Nah, seperti ini milik kios Ibu yang baru saja dibenahi. Dibiayai sendiri Bu kiosnya? Iya. Nah, habis berapa biayanya untuk bangun kembali? 10 jutaan. Nah, dia menurut Ibu ini menghabiskan sekitar 10 hingga 15 juta untuk membangun kembali kios mereka. Terima kasih Ibu. Siapa lagi namanya? Ibu Isma. Iya, terima kasih Ibu. Semoga makin lancar rezekinya. Kita akan melihat lagi para pedagang yang kembali membangun kios-kios mereka.
tahu. Ini adalah tumpukan tanah yang rencananya pihak pedagang akan menimbung membangun kios-kios mereka seperti ini, pemirsa. Ini sebagai persiapan agar para pedagang dapat berjualan kembali di bulan Ramadan ini. Sedang berusaha untuk agar bisa menjual kembali seperti sebelum pasar ini terbakar pada bulan Februari lalu. Dan sebagian juga masih kosong, belum dibanguni kembali oleh para pedagang, karena mereka di daerah ini tidak sedikit pedagang yang habis dananya, habis modalnya, yang kemudian harus membutuhkan lagi dana yang besar untuk membangun kios mereka, membangun lapak mereka, dan belum lagi bahan-bahan atau barang-barang yang mereka akan jual tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan kredit lagi. Ini adalah kios-kios yang baru saja mereka bangun, dirikan. Ini sudah ada beberapa bagian yang sudah mereka dirikan kembali dengan bangunan menggunakan papang dan seng, balok, bangunan biasa. Yang jelasnya mereka bisa menempati untuk sementara. Iya, kurang di tabauan, dah ini bang adik. Kurang ini tabauan lah. Ini adalah bangunan. Ya, kita saksikan stamina kedua pemain sudah agak menurun. Apa yang terjadi? Dengan waktu normal yang dipergunakan 35 kali 2. Sementara kita saksikan kedua pemain ada Adli dan Wahsam Suleiman memasuki lapangan ini. Oh, ada bangsa sedikit. Jangan kendor. Semangat dari kedua pelatih dengan penuh persaudaraan, baik dari pelatih dari Lamanu dan Barwah, berikan skor bagi semua pemain. Apa yang terjadi kita saksikan. Sementara terjadi tendangan penjuru mitra olahraga. Bola diambil dua pemain masuk ke 15. Berbahaya. Oh, dan ada satu sentuh lagi dilepaskan nomor punggung 28. Kesebelasan Barwah. Terbaca tadi dan sangat jauh di luar dari jangkauan gawang saudara Sainuddin. Mengambil bola di luar daripada kotak 16. Bola diletakkan untuk melakukan tendangan gawang saja, masih butuh 3 langkah mengambil ancang-ancang mitra olahraga. Kita saksikan Sainuddin melepaskan melambung tinggi di atas udara ke mulut dia. Rupanya Muhammad Saru pendek kepada nomor punggung 27.
mencoba mainkan bola di gawang saudara Wahsan Sudirman, masih M Sarul bersama dengan Rahim memainkan bola sebenarnya di sektor tengah lapangan, pendek diberikan serangan balik mitra olahraga diambil alih oleh Barwa FC. Rahmat Hidayat masih mengkotak-atik bola dikawal oleh Solihin, mampu dia melewati, masih memainkan bola sepuluhnya, menguasai bola sepuluhnya ke lini tengah lapangan. Ada Rahim kembali menjemput bola di lini tengah lapangan, mengkotak-atik melebar ke saudara Putra nomor 23, dibayangi 23 pemain. Penguasaan bola coba dilakukan oleh Adli, masih bertemu dengan Sahar. Apa yang terjadi? Rupanya nampak di depan mata. Apakah pelanggaran? Satu pelanggaran tadi Andri dijatuhkan oleh saudara Sahar nomor 5-14. Apa yang terjadi? Adu tendangan penjuru. Sampai detik ini kita melihat dari wasit AW1. Rupanya pelanggaran kami saksikan. Jarak sekitar 31 meter pandangan mata kami dan dilakukan pakar hidup 3 pemain. Ada Akbar dan Sahar dan Sulihin. Beberapa pemain dijatuh pertahanan dari Lamanu atau kota 16 yang sangat berbahaya, dan 3 pemain dari kesebelasan Barua sudah dilepaskan. Berbahaya sama nonton. Namun rupanya satu pelanggaran tadi di mana 2-3 pemain menghalangi penjagaan saudara Senudi, sehingga bola pendek saja diberikan kepada Nasrullah. Jauh serangan ke depan, tidak ada kawan. Ada Irwan di sana berjibaku dia dengan Muhammad Sarul, M Sarul di sektor kiri lapangan bersama dengan 27. Ada Adwi Arif maksud kami, masih memainkan bola sepenuhnya. Jauh diserahkan ke depan, ada Alfiandi, gagal kembali Adwi, mencoba Rahmat Hidayat. Muhammad Sarul maksud kami melewati 2-3 pemain. Samsul Alam di sana terjadi lempar ke dalam di kubu kesebelasan Barwa FC, sudah diberikan kepada Rahmat Hidayat. Di 2-3 pemain mencoba mengawal apa yang terjadi. Pelanggaran secara pandangan mata. Memang Rahmat Hidayat ini hampir di mana dia posisi dikawal 3 pemain. Ada Alfiandi dan ada Akbar. Bola kembali diambil alih oleh Rahim nomor 8. Sementara dia bola diambil alih oleh Rahim untuk melakukan eksekutor tendangan bebas yang begitu jauh sekali dari mulut gawang yang dijaga oleh Serudi. Beberapa pemain berada pada kota 16, kota yang sangat berbahaya. Sudah dilepaskan oleh Rahim, berbahaya. 3 pemain berkipas di nomor 26, jauh diberikan kurang cermat kembali diserobot dengan baik oleh saudara Sahar. Nampak secara pandangan mata Adri, dan tentunya nomor punggung 14 dapat hadiah kartu kuning dari Barwa dengan penuh persaudaraan. Sahar tadi pemain yang boleh dikategorikan dengan kaki kiri mirip dengan main gas Papalopo. Nomor punggung Sahar, bola diambil oleh Solid, mundur 3 langkah melakukan tendangan jauh ke depan. 2-3 pemain, ada Irwan yang dituju Muhammad Kasutami, Muhammad Turkan. Kembali Sahar mencoba menembus bola, gagal dan kembali lempar ke dalam di kubu kesebelasan Barwa FC.